Kalender Hijriah adalah sistem penanggalan Islam berdasarkan peredaran bulan yang juga disebut kalender Komariah. Penanggalan Islam atau yang disebut dengan penanggalan Hijriah dimulai sejak zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Latar belakang penanggalan berawal dari surat-surat tak bertanggal yang diterima Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sebagai gubernur Basrah kala itu dari Khalifah Umar bin Khattab. Abu Musa mengeluhkan surat-surat tersebut kepada sang khalifah melalui sepucuk surat. Telah sampai kepada kami surat-surat dari Anda, tanpa tanggal. Dalam riwayat lain disebutkan, telah sampai kepada kami surat-surat dari Amirul Mukminin, namun kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat terhadap surat-surat itu. Kami telah membaca salah satu surat yang dikirim di bulan Syaban. Kami tidak tahu apakah Syaban tahun ini ataukah tahun kemarin. Karena kejadian inilah kemudian Umar bin Khattab mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, menentukan kalender yang nantinya menjadi acuan penanggalan bagi kaum muslimin. Mahdu Syawab, 1316, dinukil dari Faslul Hithab fi Sirati Ibnul Khattab, Dr. Ali Muhammad Syalabi, 1150. Penentuan kalender di tahun Hijriah berpatokan dasar pada rotasi bulan. Inilah yang menjadi pembeda dengan perhitungan kalender di tahun Masehi dalam penentuan dimulainya hari. Sistem kalender Masehi memulai hari pada pukul 00 waktu setempat, sementara kalender Hijriah memulai hari ketika matahari terbenam di tempat tersebut. Satu tahun Hijriah terhitung 354 atau 355 hari. Hal inilah yang menyebabkan satu tahun kalender Hijriah lebih pendek dibanding dengan satu tahun kalender Masehi yang terdiri dari 365 hingga 366 hari. Sistem penanggalan kalender Hijriah dengan rotasi bulan ini diabadikan dalam surah Yunus ayat 5 yang artinya, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan, waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda, kebesarannya, kepada orang-orang yang mengetahui. Kalender Hijriah atau kalender Islam masih digunakan dan tetap menjadi acuan masyarakat Muslim di seluruh dunia dalam menentukan momentum-momentum keagamaan dalam agama Islam. Seperti apa sejarah dan bagaimana perhitungan kalender Hijriah ini? Banyak hal yang perlu Anda ketahui tentang kalender Hijriah ini mulai dari sejarah, cara perhitungan sampai metode perhitungannya. Kalender Hijriah adalah sistem penanggalan yang dibuat oleh umat Islam pada abad ke-7. Sistem kalender dalam Islam ini diprakarsai oleh Umar bin Khattab, yang kemudian digunakan oleh umat Muslim dan negara-negara Islam, yakni 17 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Penamaan, Hijriah, diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, yang kemudian ditetapkan sebagai dimulainya perhitungan tahun Hijriah. Pembuatan kalender Hijriah berdasarkan permasalahan surat menyurat kala itu yang dialami pemerintahan Islam di era Khulafaur Rasyidin. Saat itu, pemerintahan Islam menemukan kesulitan mengidentifikasi dokumen yang tidak bertahun maupun bertanggal atau bulan. Ditambah lagi, banyak wilayah kekuasaan Islam yang memiliki penanggalannya sendiri, sehingga pengarsipan menjadi semakin rumit. Oleh karena itu Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat Nabi untuk membicarakan permasalahan penanggalan. Sejarah kalender Hijriah ini pun kemudian dimulai untuk mencari solusi dari permasalahan penanggalan tersebut. Kemudian hijrah Nabi Muhammad akhirnya sepakat dipilih dari sekian usulan alternatif acuan tahun Islam, karena saat itulah titik awal membangun masyarakat Islami. Setelah berdiskusi, mereka sepakat membuat sistem penanggalan Hijriah, yang dimulai ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat berpendapat bahwa peristiwa itu sangat penting dalam sejarah Islam. Bulan pertama dalam kalender Hijriah adalah Muharram. Kemudian, 15 Juli 622 Masehi ditetapkan sebagai 1 Muharram atau 1 Hijriah. Akhirnya, sejarah penanggalan Islam ini pun dimulai, terhitung dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah.
Hingga saat ini kalender Hijriah sudah memasuki tahun ke-1443 dan tahun baru Islam dimulai dengan bulan Muharram. Bagaimanakah perhitungan kalender tahun Hijriah? Dikutip dari Kalender dan Sistem Waktu dalam Islam karya Arwin Juli Rahmadi, 2021, dasar perhitungan kalender Hijriah adalah revolusi bulan atau peredaran bulan mengelilingi bumi. Adapun periode dari bulan sabit hingga kembali ke bulan sabit disebut satu bulan, yang terjadi selama 29,5 hari. Sehingga, satu tahun kalender Hijriah terdiri dari 354 hari, atau tepatnya 354,367008 hari. Dalam perhitungan, dilakukan pembulatan, sehingga kalender Hijriah juga mempunyai tahun kabisat yang terdiri dari 355 hari. Hal ini menunjukkan bahwa kalender Hijriah lebih pendek 10-11 hari daripada kalender Masehi. Perhitungan tahun kabisat Hijriah adalah setiap jangka 30 tahun, sejak kalender ini ditetapkan, yaitu pada 638 Masehi. Selain itu, satu hari dalam kalender Islam dimulai ketika matahari terbenam hingga terbenamnya kembali pada keesokan harinya. Metode perhitungan kalender Hijriah sampai saat ini, kalender Islam pada tahun Hijriah masih dipakai berdampingan dengan kalender Masehi. Namun keduanya tetap memiliki perbedaan, dan yang paling jelas adalah perhitungan awal bulan Masehi dan Hijriah, serta jumlah hari dalam satu bulan. Pakar sains astronomi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Thomas Jamaluddin mengatakan, dalam menentukan kalender Islam, maka saat ini masih dikotomi antara Ru'yatul Hilal dan Hisab. Kedua pendekatan tersebut, menurut Thomas, sesungguhnya kedudukannya setara dalam ilmu astronomi. Untuk diketahui, pendekatan hisab adalah cara memperkirakan posisi bulan dan matahari terhadap bumi dengan proses perhitungan astronomis. Sedangkan, pendekatan ruqyat adalah aktivitas pengamatan visibilitas hilal atau bulan sabit saat matahari terbenam sebagai penanda awal bulan di kalender Islami atau kalender Hijriah. Thomas memaparkan bahwa hilal adalah bukti paling kuat telah bergantinya periode fase bulan yang didahului oleh bulan sabit tua dan bulan mati. Rasulullah hanya memberi contoh tanpa menjelaskan alasannya, tetapi secara astronomi Ruqyatul Hilal atau pemantauan bulan sangatlah beralasan, kata Thomas. Sementara itu, mengenai penentuan hisab, ia menceritakan bahwa pendekatan itu telah berkembang sejak zaman Rasulullah. Di antaranya seperti hisab urfi, hisab takribi, dan hisab hakiki. Metode hisab urfi berkembang sejak zaman Nabi dan masih digunakan kelompok masyarakat, jelasnya. Metode hisab takribi seperti yang digunakan pada kitab Sulamun Nairain, dan hisab hakiki dengan formulasi astronomi dibagi menjadi dua kriteria, yakni kriteria sederhana atau wujudul hilal, dan kriteria imkan ruqyat atau visibilitas. Untuk melihat hilal, diperlukan alat bantu optik berupa teleskop untuk pengamatan benda langit. Dengan begitu, kata Thomas, perlu adanya kriteria dalam penentuan awal bulan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa hisab memerlukan verifikasi untuk menghindari hisab keliru. Hisab tidak bisa menentukan masuknya awal bulan tanpa adanya kriteria, ujarnya. Kriteria menjadi dasar pembuatan kalender berbasis hisab yang dapat digunakan dalam perkiraan ruqyat. Menurut Thomas, kriteria yang perlu diadopsi di antaranya harus berdasarkan dalil syar'i awal bulan dan hasil kajian astronomis yang sahih. Kriteria harus mengupayakan titik temu pengamal ruqyat dan pengamal hisab untuk menjadi kesepakatan bersama, jelasnya. Berlandaskan pada pemikiran dan basis astronomis tersebut, untuk menyatukan kalender Islam global, Rekomendasi Jakarta 2017 atau kriteria baru, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, atau yang disingkat MABIMS mengusulkan 3 hal yang tidak terpisahkan. Pertama adalah kriteria awal bulan. Kriteria awal bulan ini adalah elongasi bulan minimal 6,4 derajat dan tinggi bulan minimal 3 pada saat maghrib di kawasan Asia Tenggara. Kedua, batas tanggal internasional dijadikan sebagai batas tanggal kalender Islam global. Ketiga, Organisasi Kerjasama Islam, OKI, menjadi otoritas kolektif dalam menetapkan kalender Islam global.
Di perjalannya para pakar astronomi dan pengambil kebijakan bekerja secara sistematis dan bertahap untuk selanjutnya dibahas di tingkat Mabims, sampai akhirnya diadopsi oleh Menteri Agama RI untuk diimplementasikan sejak tahun 2022, jelas Thomas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan bagikan video ini.